Ya, anak-anak peserta didik kelas 11 SMK Negeri 4 Manado, kita akan belajar pada materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini di awal tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil dengan materi belajar teks prosedur. Nah, di teks prosedur ini, pembelajaran teks prosedur ini diharapkan kalian dapat mengerjakan teks prosedur serta di sini tujuannya adalah menginstruksikan informasi, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, menganalisis struktur dan isi teks prosedur, dan mengembangkan teks prosedur. Jadi anak-anakku peserta didik, itu merupakan tujuan pembelajarannya kita di dalam pembelajaran teks prosedur Bahasa Indonesia kelas 11 SMK. Kita akan masuk ke dalam materi apa itu teks prosedur. Mohon mulai disimak, mulai dipahami, dan sekiranya itu bisa dicatat ya, ditulis. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat. Jadi teks prosedur adalah cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Itu yang merupakan definisi atau pengertian dari teks prosedur. Selanjutnya, di dalam teks prosedur terdapat struktur. Struktur teks prosedur di sini adalah tujuan. Jadi struktur teks prosedur di sini adalah tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penutup. Jadi ini untuk bagaimana membuat teks prosedur ya. Anak peserta didik bisa mengikutinya atau bisa menulisnya. Dari struktur teks prosedur adalah tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penutup. Tujuan adalah tujuan dari teks prosedur yang berisi tentang pengantar umum apa yang akan dibuat atau prosedur apa yang akan dibuat atau yang ditulis. Kemudian bahan dan alat. Bahan dan alat artinya apa saja nanti yang akan menjadi materi utama dari prosedur, tulisan prosedur atau langkah-langkah yang akan dibuat oleh peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah di sini tahapan demi tahapan yang nanti ditulis dalam komponen teks prosedur. Dan penutup. Penutup itu bagian dari akhir susunan teks prosedur atau biasanya bisa juga menjadi ringkasan dari dari keseluruhan isi teks prosedur. Nah, itu untuk tujuan atau untuk struktur teks prosedur. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif. Selanjutnya, ciri yang berikut menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Jadi menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang terakhir, dan ciri terakhir yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Jadi ciri keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kemudian kita masuk dalam teks prosedur macam-macamnya. Macam-macam teks prosedur. Di sini ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks, dan ada teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana yaitu teks prosedur yang memuat hanya 2-4 langkah atau 2-4 proses. Misalnya teks tentang bagaimana membuat
atau membuka media sosial Facebook misalnya, atau bagaimana cara menghidupkan komputer. Di sana cuma sampai 2-4 langkah. Itu yang teks prosedur sederhana. Jadi misalnya kalau dia membuka komputer, tinggal menekan tombol power dan mengklik layar desktop misalnya, seperti itu. Jadi sangat mudah, cuma 2 cara. Itu teks prosedur sederhana. Kemudian teks prosedur kompleks ini secara urutan langkah demi langkah itu ditulis, misalnya membuat menu masakan, mengurus surat izin mengemudi. Nah, itu banyak langkah-langkah. Itu teks prosedur kompleks. Dari awal, dari alat bahan sampai cara membuat. Misalnya teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol juga ini hanya urutan untuk membuat sajian sesuatu yang langsung pada intinya. Itu teks prosedur protokol. Nah, berikut anak-anak peserta didik sekalian, kalian akan mengetahui apa itu kaidah kebahasaan. Nah, dalam pembelajaran ini untuk teks prosedur ada juga tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur di sini yaitu terdiri dari kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, konjungsi temporal, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda. Jadi ini rangkaian kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, semoga untuk materi teks prosedur ini kalian bisa pahami, khususnya untuk struktur teksnya, ciri-ciri teksnya, macam-macam teksnya, kemudian kaidah kebahasaan teksnya, dan apa itu teks prosedur. Nah, nantinya secara lebih jauh kalian bisa membukanya dari buku paket siswa yang sudah diberikan melalui grup media sosial WhatsApp, grup kelas yang Nia sudah bagikan, dan juga ada di grup classroomnya kita untuk yang kelas 11 SMK. Jadi itu semua bisa kalian lihat, dan semoga adik-adik bisa memahami secara singkat penjelasan tentang teks prosedur. Dan selanjutnya tentunya kalian mendapat tugas belajar di rumah. Karena memang kalian tuh belajar di rumah saat ini, tetap ada tugas, yaitu tugas belajarnya 1. Tuliskan ciri-ciri teks prosedur. Ya, jadi 1. Tuliskan ciri-ciri teks prosedur. 2. Tuliskan contoh teks prosedur sederhana. Jadi 2 tugas, tidak banyak-banyak ya. Hanya 2 tugas. Tuliskan ciri-ciri teks prosedur, tuliskan contoh teks prosedur sederhana. Tentunya tugas ini sangat mudah, dan berharap ada anak-anak peserta didik bisa membuatnya, dan nanti jawabannya bisa dikirimkan melalui classroom yang sudah ada, atau bisa juga langsung ke media sosial WhatsApp-nya NER sendiri. Jadi ini harapan anak-anak semua bisa belajar di rumah, karena belajar sebenarnya itu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, jadi harus belajar di sekolah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kalian kiranya tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat selalu protokol COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selamat belajar dari rumah. Sekian dulu. Terima kasih untuk anak peserta didik. Materi awal di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tahun ajaran 2020-2021. Sampai jumpa kembali di pembelajaran materi berikutnya. Berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK